Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di video kali ini saya akan mereview salah satu platform menulis novel online, yaitu yang bernama Good Novel. Nah, apa sih Good Novel itu? Bagaimana caranya untuk menjadi penulis di Good Novel? Bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan di Good Novel? Dan apa aja syarat-syaratnya untuk menjadi penulis terkontrak di Good Novel? Simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, Good Novel itu adalah platform menulis novel online yang memiliki kantor pusat di Singapura dan kebetulan sedang melebarkan sayap di Indonesia. Nah, untuk kalian yang mungkin ingin mencoba berkarir di Good Novel, bagaimana caranya? Jadi, untuk menjadi penulis di Good Novel itu caranya sedikit berbeda dengan ketika kita menulis di platform-platform lain seperti di Mangatun, di Novelme, di Storyal, dimana kalau kita ingin mempublish cerita kita tinggal mendownload aplikasinya di Play Store, kemudian kita mempublish cerita dan beres. Tetapi tidak demikian dengan platform Good Novel. Jika kalian ingin menjadi penulis di Good Novel, maka kalian setidaknya harus mendapatkan rekomendasi dari editor resminya Good Novel. Nah, buat kalian yang kebingungan untuk mendapatkan kontak person dari editor resmi Good Novel, nanti di bawah video ini akan saya sertakan salah satu kontak person dari editor resminya Good Novel. Jadi nanti kalian bisa tanya-tanya juga ke beliaunya langsung. Nah, terus kita lanjut ya. Jadi cara yang pertama untuk menjadi penulis di Good Novel adalah kalian mendapatkan rekomendasi dari editor resmi. Setelah kalian menghubungi editor resmi dan mengatakan ingin menjadi penulis di Good Novel, maka editor tersebut akan mengirimkan sebuah link yang ketika kalian mengklik link tersebut, maka kalian akan diteruskan ke sebuah halaman pendaftaran akun, di mana kalian nanti akan mendapatkan semacam nomor ID. Nah, ini nanti akan berguna untuk pengajuan bab berbayar, pengajuan kontrak dan lain-lain. Terus sekarang berikutnya adalah apakah keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh penulis ketika bergabung dengan Good Novel. Jadi ada banyak sekali keuntungan ketika kita menjadi penulis di Good Novel. Salah satunya tentunya adalah memiliki penghasilan tambahan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan tambahan? Syaratnya ada dua, yaitu terikat kontrak eksklusif, dan yang pertama adalah terikat kontrak eksklusif, dan yang kedua adalah terikat kontrak non eksklusif. Apa aja syarat-syaratnya? Nah, jadi saya bahas untuk kontrak non eksklusif dulu ya teman-teman. Untuk kontrak non eksklusif itu artinya adalah ketika karya kalian diikatkan kontrak, tetapi kalian tetap memiliki hak untuk mempublish cerita kalian di platform-platform lain dengan syarat karya kalian itu tidak diikatkan kontrak di platform lain. Jadi ini agak mirip dengan KBMF, di mana kalian juga sudah mulai bisa mendapatkan penghasilan ketika karya kalian sudah dikontrak non eksklusif, dan kalian juga bisa mempublish cerita kalian di tempat lain. Jadi bisa banget nih, misal kalian sekarang posisinya sudah memiliki karya-karya di KBM. Nah, KBM itu kan tidak mengikat kontrak ya teman-teman. Nah, kalian juga bisa mendaftarkan untuk kontrak non eksklusif di Good Novel, dimana kalau kalian sudah mengapply kontrak non eksklusif, maka kalian juga akan mendapatkan reward dari pembagian bab berbayar, yaitu didasarkan pada chapter-chapter kalian yang sudah dikunci. Ketika ada pembaca yang ingin membaca chapter kalian, harus melakukan pembukaan koin atau membayar sekian koin untuk membuka chapter kalian. Nah, seperti itu untuk kontrak non eksklusif. Jadi sekali lagi, kontrak karya non eksklusif itu pendapatannya berasal dari pembagian bab berbayar. Terus kelebihannya, yang pertama adalah kalian sudah mulai bisa berpenghasilan lewat novel kalian. Terus yang kedua itu kalian juga bisa mempublish cerita kalian tersebut di platform lain. Terus yang ketiga, syaratnya cukup mudah sekali, yaitu kalian memiliki naskah minimal 17.000 kata, kemudian kalian ajukan ke editor untuk proses penguncian bab, dan editor akan melanjutkan tugasnya. Dan setelah karya kalian dikunci babnya, maka kalian otomatis sudah menjadi penulis
dengan karya terkontrak non eksklusif di Good Novel. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalian tidak mendapatkan reward yang lain, misalnya reward daily update atau reward pencapaian berapa ribu kata, seperti itu tidak mendapatkan karena memang kontrak karyanya non eksklusif. Terus sekarang bagaimana dengan kontrak eksklusif? Kontrak eksklusif itu sumber pendapatannya yang jelas lebih banyak daripada kontrak non eksklusif, dimana kalau kontrak non eksklusif itu sumber pendapatannya hanya dari pembagian bab berbayar, maka kontrak eksklusif itu mendapatkan sumber reward dari berbagai macam cara. Salah satunya adalah juga dari reward jumlah kata dan lain sebagainya. Nah, terus gimana caranya untuk mendapatkan kontrak eksklusif ini? Kalian caranya sedikit lebih susah daripada kontrak non eksklusif ya teman-teman, dimana untuk kontrak eksklusif kalian harus melewati beberapa tahap, diantaranya adalah mengajukan atau meminta tolong kepada editor kalian untuk pengajuan kontrak eksklusif. Setelah itu editor kalian akan meneruskan sampel cerita kalian kepada editor pusat yang ada di Singapura itu untuk direview, dan setelah lolos review, jika di ACC maka karya kalian otomatis akan terkontrak secara eksklusif. Nah itu tadi, jadi kalau di kontrak non eksklusif itu kalian hanya tinggal mengatakan kepada editor kalian untuk proses penguncian bab, tapi kalau eksklusif karya kalian harus melewati beberapa tahap review yang direview langsung oleh pihak Good Novel pusat, seperti itu teman-teman. Terus sekarang mungkin kalian bertanya, naskah-naskah apa saja sih yang diterima oleh Good Novel? Beruntungnya semua genre naskah itu diterima, mulai dari romance, fantasi, teen, terus adult romance, macam-macam, ini semuanya diterima oleh Good Novel. Terus pertanyaannya lagi, biasanya kan ada itu syarat-syarat untuk bisa mengakses penguncian bab, misalnya harus berapa ribu subscriber atau berapa ratus subscriber, berapa ribu dilihat. Nah, untuk di Good Novel ini proses pengajuan kontrak non eksklusif ataupun eksklusif itu tidak didasarkan pada seberapa banyak subscriber kalian, seberapa banyak cerita kalian dibaca oleh orang, karena itu tadi syaratnya untuk non eksklusif hanya mengajukan ke editor dan jumlah kata dari novel kalian minimal sudah mencapai 17.000, dan untuk yang eksklusif yaitu melalui review dari editor pusat. Jadi seperti itu, nggak ada syarat-syarat tertentu yang mewajibkan kalian memiliki sejumlah subscriber dan berapa ribu atau berapa ratus ribu kali dilihat. Terus sekarang misalnya kalian ingin bertanya apa sih kelemahannya untuk menulis di Good Novel ini. Nah kebetulan Good Novel itu masih belum buka resmi di Indonesia. Jadi ini berimbas pada ketika kalian membuka aplikasi Good Novel, maka cerita-cerita yang bertebaran yang menjadi rekomendasi platform itu masih cerita yang global, dalam artian cerita-cerita berbahasa Inggris teman-teman. Jadi doakan saja Good Novel juga akan berkembang di Indonesia dan kemudian membuka cabang resmi di Indonesia, di mana di Indonesia juga ada wadah khusus cerita-cerita khusus bahasa Indonesia. Nah, untuk sementara ini ketika kalian membuka aplikasi Good Novel, maka kalian akan disuguhkan rata-rata disuguhkan cerita-cerita yang masih berbahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, beberapa penulis Indonesia sudah masuk di Good Novel dan sudah ada pembacanya. Kalian bisa juga untuk berkarir di sini. Siapa tahu nanti Good Novel semakin besar, kalian itu sudah istilahnya itu melakukan pemanasan, pengenalan dengan Good Novel, dan juga melakukan adaptasi lebih cepat dengan aplikasi ini. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya lebih lanjut tentang Good Novel, kalian bisa menghubungi kontak person yang saya tulis di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, buat kalian semua yang mungkin menyukai tulisan-tulisan quotes, kalian bisa memfollow Instagram saya yang ada di @baninsn. Di
Di sana saya sering memposting berbagai macam quote-quote ciptaan saya sendiri, baik itu quotes tentang percintaan, quotes tentang patah hati, quotes tentang kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Silakan kalian kunjungi saja di Instagram saya di @bani